Halo kawan-kawan, bertemu lagi di Raza Family. Kali ini saya ingin menjelaskan ya tentang alur-alur bagaimana caranya kita untuk mutasi dokumen atau pindah nama kendaraan. Kalau saya mutasi dari Cinere ke Tangerang atau ke Samsat Balaraja. Nah, jadi proses awal itu kita datang ke Samsat Cinerenya atau Samsat awal. Kita datang terlebih dahulu, lalu kita bilang ke penjaganya bahwa kita mau mutasi. Setelah itu nanti kita akan diarahkan ke tempat penggesekan rangka. Nah, setelah kita selesai, kita ngantri untuk penggesekan rangka, lalu kita suruh parkirin kendaraan. Nah, untuk kendaraan yang saya ingin mutasikan, saya ingin mutasi kendaraan mobil ya kawan-kawan. Jadi saya setelah parkir, lalu kita ke ruangan untuk cek fisik. Nah, kita kasih dokumen kita yang ada ke ruangan cek fisik. Setelah kita kasih ke ruangan cek fisik, kita kasih dokumen semuanya. Untuk dokumen itu harus beserta dengan amplopnya ya kawan-kawan. Kita harus kasih dengan amplopnya. Nah, kita tunggu. Saya sih waktu itu menunggu kira-kira setengah jam ya. Setelah kita menunggu setengah jam, kita dipanggil untuk diberikan dokumen, lalu kita di sana membayar. Nah, untuk estimasinya nanti akan saya sertakan di akhir video ya kawan-kawan. Nah, setelah kita melakukan pembayaran, lalu kita akan diarahkan ke ruangan mutasi. Nah, setelah kita ke ruangan mutasi, kita kasih dokumen yang tadi dari cek fisik kita serahkan. Lalu kita menunggu lagi seperti biasa, kita menunggu kira-kira 5 atau 10 menit, nanti kita dipanggil, lalu kita akan diarahkan kembali ke ruangan fiskal. Nah, ke loket fiskal. Nah, di loket fiskal kita nanti kasih lagi dokumen yang tadi kita dimutasi. Yang tadi di ruangan mutasi kita kasih lagi ke loket fiskal. Setelah kita kasih, kayak biasa kita menunggu kembali. Setelah menunggu, nanti kita akan ditanyakan oleh fiskal untuk biayanya. Nah, biayanya segini-segini, apakah mau dilanjutkan untuk pembayaran atau tidak. Jika kita ingin melanjutkan untuk pembayaran, nanti dokumen kita akan diarahkan kepada pihak administrasi atau pada pihak kasir. Nah, kalau kita tidak mau melanjutkan, ya sudah, kita dikasih dokumen lalu kita bisa pulang. Karena saya melanjutkan, jadi saya dilanjutkan kepada pihak administrasi. Nah, setelah pihak administrasi kita menunggu. Setelah kita menunggu, lalu kita disuruh membayar untuk biayanya segini. Setelah kita membayar, kita suruh menunggu lagi untuk cetak struknya atau cetak kwitansinya. Lalu kita diarahkan kembali kepada asuransi jasa raharja. Nah, setelah kita selesai dari kasir, lalu kita pergi ke loket asuransi jasa raharja. Kayak biasa kita memberikan dokumen, lalu kita menunggu lagi. Setelah kita menunggu, nah kita lalu dipanggil dan untuk melakukan pembayaran untuk jasa raharjanya dan beserta tunggakan asuransinya yang sebelumnya jika ada. Setelah kita selesai dari jasa raharja, lalu kita akan diarahkan kembali ke ruangan mutasi. Nah, setelah di ruangan mutasi kayak biasa kita memberikan dokumen, lalu kita menunggu
selama 10 atau 20 menit lah kembali. Kita menunggu, lalu nanti dari pihak mutasi akan memanggil dan nanti kita akan melakukan pembayaran untuk mutasi. Setelah kita melakukan pembayaran untuk mutasi, kita disuruh menunggu kurang lebih itu 1,5 bulan, atau nanti kita akan mendapatkan konfirmasi dari pihak mutasinya. Nah, jadi nanti kita suruh nunggu konfirmasi, atau nanti kita di WA sih, karena kita kan juga mencantumkan nomor telepon ke sana. Dan kalau bisa nomor teleponnya itu yang ada WhatsApp-nya ya kawan-kawan. Nah, setelah kita menunggu kembali, setelah pembayaran kita menunggu kembali, lalu kita mendapatkan bukti bahwa kita dimutasi. Nih buktinya seperti ini ya kawan-kawan nih ya. Nah, ini buktinya seperti ini, dan ini juga kita mendapatkan fotokopi STNK yang sudah di-stempel oleh pihak Samsat bahwa BPKB STNK kita asli dan ada di sana, sedang proses mutasi. Nah, nanti setelah kita menunggu 1,5 bulan, baru kita mengambil dokumen-dokumennya. Nanti akan saya update kembali setelah saya mendapatkan dokumen-dokumen saya, atau setelah saya mendapatkan konfirmasi ya kawan-kawan. Halo semuanya. Nah, jadi kembali lagi, karena kita kemarin udah menunggu selama 1,5 bulan, tapi alhamdulillahnya ya belum ada 1,5 bulan. Itu kira-kira sebulan lewat berapa hari lah, saya udah dikabarin dari pihak Samsat, dari pihak Samsatnya, bahwa punya saya sudah bisa diambil. Nah, jadi saya datang ke sana, itu saya langsung ke tempat mutasi, saya kasih dokumen yang kemarin suruh di dokumen yang fotokopian itu sama semuanya saya kasih. Nah, habis itu saya langsung dapat halo semuanya. Nah, setelah saya menunggu selama 1 bulan lebih ya, saya baru diinfokan sama pihak Samsatnya bahwa sudah bisa diambil. Lalu besoknya saya langsung ke pihak Samsat untuk mengambil berkasnya. Jadi yang perlu saya bawa itu hanya berkas yang dikasih oleh pihak mutasinya waktu itu. Nah, setelah itu saya datang ke sana, langsung saya kasih dokumen yang dikasih oleh pihak mutasi. Saya suruh nunggu kira-kira setengah jam lah ya, agak lama karena memang banyak juga yang pada pengambilan juga. Nah, setelah dipanggil, lalu saya mendapat seperti ini nih kawan-kawan, saya dapat seperti ini. Nah, ini tuh di dalamnya banyak ya, ada BPKB-nya, ada STNK saya, dan juga ada berkas-berkas mutasi. Nah, di sini banyak sama berkas-berkas dari Jasara Harja dan juga lain-lainnya ya. Nah, ini dapat ini aja, dan nanti semua ini akan kita bawa ke Samsat tujuan saya, yaitu Samsat Balaraja. Tetap ikutin kita terus, karena nanti saya akan update untuk part 2-nya. Kita akan proses di Samsat Balarajanya. Kita akan proses mutasi masuk dan juga proses ganti nama di Samsat Balaraja. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah mengikuti YouTube kita, dan jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu ya kawan-kawan. Kurang lebihnya seperti itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.